kedepannya juga pemimpin-pemimpin setingkat menteri itu nggak orang-orang yang nggak berkompeten malah. Betul. Berharap dengan pandemi semuanya bersatu kan, presiden menyerukan dan sebagainya nggak ada. Berarti kan mesti nggak sopan lah menurut gua gitu Iya, loh. Jangan ya, tapi jangan personal. mencalonkan presiden itu yang penting populer. Ini partai politik dibuat seperti partai keluarga. Ini kan problem nih. Karena sekarang kan Yes. kampanye menurut gua udah nggak penting, kampanye di lapangan, kampanye Yes. secara apa dan enggak gitu loh. Digital Orang paling main. digital, Iya. digital pun biaya murah, teknologi. Oke, kembali lagi ke channel The Brick Talk. Hari ini gue mau bahas mengenai salah satu isu dalam demokrasi Indonesia yang saat ini sedang banyak diperbicarakan oleh para ahli. Hari ini gue kedatangan bintang tamu, seorang mantan aktivis, mantan ketua BEM UI, wakil sekjen Partai Gerindra juga, seorang lawyer juga. Dia banyak banget gelarnya nih. Sekarang udah menjadi kurator juga, yaitu Bang Taufik Riyadi alias Bang Tori. Gimana kabarnya, Bang? Baik, thank you Mas Hari. Nah, hari ini nih sebenarnya gue mau bahas yang banyak dibicarakan oleh para aktivis lah ya, aktivis pro demokrasi mengenai presidensial threshold. Ini kan isunya sangat menarik menurut gua, karena presidensial threshold itu akan menentukan pemimpin kita di masa depan, khususnya Indonesia ya. Gimana menurut pandangan lu, Bang? Kan sesuai dengan ketentuan di undang-undang pemilihan legislatif dan presiden, mulai dari 2019 kemarin ya, nanti 2024 akan diterapkan juga presidensial threshold. Kita itu adalah presidensial thresholdnya, ambang batas untuk dapat dicalonkan sebagai seorang presiden adalah sebesar 20% suara parlemen ya, 20% suara pemilih anggota DPR RI yang ada di parlemen, atau 25% dari suara sah pemilih Ya. dan dapat diajukan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik. Sementara kan di Undang-Undang Dasar kan nggak menentukan, di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tuh tidak menentukan bahwa adanya ketentuan mengenai presidensial threshold. Nah, menurut lu, pandangan lu gimana nih, Bang? Ya, jadi gini, kalau kaitan sama dengan apa namanya bicara tentang ambang batas ya, presiden threshold, memang ini kan sebenarnya sudah beberapa kali pemilu sebenarnya itu di apa namanya terjadi ya sebenarnya. Cuman memang yang agak ramai sebenarnya ketika kemarin 2019. Betul. Kenapa? Karena kita mengadakan pemilihan presiden dan pemilihan DPR itu secara serentak bersama-sama. Makanya ada istilahnya kan ada kotel efek ya, ada apa namanya istilah teorinya tuh ada kotel efek. Jadi partai yang mengusung calon presidennya kemungkinan besar akan diikuti dengan kemenangan dari partai tersebut lah, kurang lebih seperti itu. Jadi yang misalnya yang kemarin memilih Prabowo, tentunya Gerindra akan diuntungkan dengan posisi itu. Nah, walaupun sebenarnya secara pembuktian, secara kemarin sih sebenarnya belum terbukti juga sebenarnya terkait proses dari presidential threshold tersebut. Nah, kalau pendapat gue pribadi ya, ini bukan pendapat partai ya, secara umum sebenarnya memang seharusnya kalau kita berbicara dengan dasar Undang-Undang Dasar 45, terutama di pasal 6 ya, dan turunannya, memang tidak mengatur sebenarnya, tidak ada batasan terkait presidensial threshold tersebut. Yang ada kan sebenarnya tata cara diatur. Cuman kan ini juga udah berapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan Betul. terakhir MK tetap berkeyakinan bahwa ini adalah open legacy ya, open public legacy. Jadi itu diserahkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan itu. Walaupun sebenarnya kan yang diatur berbeda. Sebenarnya kalau di Undang-Undang 45 yang diatur tata caranya. Tapi kalau ini bukan syarat kan, ini kalau presiden threshold kan terkait dengan syarat Syarat. gitu loh. Betul. Iya. Nah, ini kan berbeda sebenarnya secara konteks ya. Nah, menurut saya ini juga menjadi pertanyaan. Ya, kalau menurut pendapat gue sih sebenarnya seharusnya tidak perlu ada presidential threshold. Karena dengan demikian kita akan banyak melahirkan tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang potensial yang bisa maju gitu loh. Jadi dibiarkan saja kemudian masyarakat nanti partai politik bisa mencalonkan, kemudian akhirnya kita akan banyak menemukan
pemimpin-pemimpin yang berpotensi dan layak begitu loh. Ya. Sehingga kalau menurut gue sih nggak ada hubungannya dalam rangka memperkuat sistem presidensial. Karena pada hakikatnya pun kenyataannya pada hari ini pun parlemen sendiri juga tunduk kepada presiden gitu loh, kepada kekuasaan. Jadi ya menurut gua ini akan lebih mengukuhkan oligarki politik sebenarnya kalau kita membatasi presidential threshold. Itu sih pendapat gua ya. Jadi kalau yang bisa gua dapat disimpulkan mungkin gini Bang ya. Jadi setiap partai politik ya punya hak yang sama untuk dapat mengajukan calon presiden. Iya benar. Gue setuju itu. Jadi kalaupun mau seleksi ya menurut gua sekarang begini aja. Mungkin yang bisa mencalonkan adalah partai politik yang punya kursi, minimal 1 kursi gitu loh. Jadi seleksinya udah di ini nih, jangan 20% atau bahkan yang 25% itu. Kalau itu kan sekarang aja nggak ada yang memenuhi sebenarnya. Hatta PDIP sebagai pemenang dia hanya 19, sekian persen gitu loh. Jadi kita juga sebagai rakyat ya, masyarakat pada umumnya mungkin banyak pilihan terhadap untuk memilih pemimpinnya. Nggak jadi jangan lagi kata-katanya tanda kutip itu lo lagi kan. Nggak di yang tadi seperti menurut lo tadi Bang. Betul. Jadi kalau kayak betul. Kayak lo yang bilang tadi, kalau semakin banyak dibatasin 20% itu kan besar sekali. Ya oligarki akan bermain lagi di sini. Yang dapat untuk menjadi calon presiden itu hanya orang-orang yang mempunyai kekuatan politik, satu, terus yang kedua yang punya uang. Ya, jadi dampaknya begini Pak Hari, menurut gua ada beberapa dampak ya kalau kita presidential threshold. Tadi gua katakan pertama adalah yang paling utama sekarang yang kita rasakan sampai hari ini adalah terjadinya polarisasi yang luar biasa, nggak selesai-selesai. Gitu loh, kita berpikir masuknya Gerindra, Prabowo dalam pemerintahan akan menyelesaikan polarisasi, ternyata enggak, sampai sekarang masih aja gitu loh. Cebong dan kampret tetap jalan terus ya? Tetap jalan, nggak ada urusannya dengan Gerindra ataupun Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. Jadi menurut gua ini harus jadi catatan. Kalau kita akhirnya 20% tetap bertahan, ya mungkin kemungkinan hanya cuma 2 poros, mungkin kemungkinan besar, paling banyak 3 poros. Itu pun juga pasti akan sangat terjadi polarisasi di tubuh masyarakat. Yang kedua dampaknya yaitu tadi setuju gua, adanya pembelian partai, perahu partai gitu loh. Sekarang siapa yang punya banyak uang dan didukung oleh oligarki, dia akan bisa mencalonkan dibandingkan orang yang punya integritas, yang punya kualitas ya Bang. Kualitas, kemampuan, tapi akhirnya dia nggak bisa mendapatkan kesempatan karena untuk membeli partai aja luar biasa gitu mahalnya gitu loh. Apalagi untuk pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah aja kan sudah dirasakan dan sudah banyak kejadian. Dan akhirnya kita lihat adalah fenomena banyaknya kepala-kepala daerah yang ditangkap oleh KPK atau ditahan oleh Kejaksaan Agung dan lain sebagainya karena kasus korupsi dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ini catatan-catatan yang penting sebenarnya dalam rangka kita ingin memberikan demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Jadi kalau dibatasi dengan konteks sekarang menurut gue ya udah tidak relevan, apalagi kalau berbicara tentang sistem presidensial itu nggak masuk lah gitu loh, teorinya tuh nggak masuk lah menurut gua. Tapi gini Bang, mungkin ada anggapan yang nggak tahu ya, ini anggapan mungkin sebagian elit. Kenapa harus dibataskan adanya presidential threshold adalah karena ya presiden kalau nggak punya kekuatan politik di parlemen itu juga sulit untuk menjalankan pemerintahan. Jadi sebelum pemilihan dia harus menguatkan kekuatan politik di parlemen juga. Ya itu kan teorinya logika yang dibangunnya oleh bahkan di putusan di Mahkamah Konstitusi juga seperti itu untuk memperkuat sistem presidensial. Tapi kan pada perjalanan, pada faktanya kan nggak begitu loh. Banyak kejadian kan artinya gini, kayak dulu ingat kita SBY sebagai presiden didukung oleh partai-partai biasa aja dulu kan, maksudnya cuma partai gurem lah ya, enggak ya? Iya, enggak juga ya. Demokrat, ada Demokrat. Sama Yusril Bang, pasalnya Bang Yusril. Iya, di PBB. Ya kan? Iya, ada berapa partai dan menang. Tapi kan kemudian SBY bisa mengkonsolidasikan, akhirnya semuanya berbalik kan. Jadi kan sekali lagi nggak ada hubungannya tuh. Tetapi kalau dalam rangka membatasi partai politik, wah itu yang gue bilang sebenarnya bisa dibatasi, istilahnya kan parliament threshold tuh bisa dibatasi, ya kan. Kalau kita juga terlalu banyak partai juga pusing kalau dalam pemilu kemudian kita masuk ke TPS banyak partai aja kita udah pusing. Tapi kan itu nggak bisa dimunafikin juga Bang. Itu maksudnya di Indonesia kan sistemnya multi partai, nggak kayak Amerika ya. Betul. Nah, maksud gua tetap harus ada pembatasan minimal, yaitu tadi gue bilang
minimal misalnya berapa persen, apa 2% atau 2,5% atau berapa persen lah. Ini juga mungkin ada ini juga ya Bang. Mungkin kalau presidensial tetap dipertahankan juga calon presiden mungkin ada kan dalam tanda kutip ya dagang sapi. Iya, itu yang gue bilang. Itu yang Kan, itu kan. iya, itu kan yang terjadi kan kayak begitu jadinya Gitu nantinya. ya. Iya. Dan Gua biasanya mau gini. dukung dapat suara Betul. berapa, ada gua mau dukung, kan gua Betul. mau dukung lo, tapi gua kalau lo jadi menterinya, Gua pengennya A, B, C gitu kan jadinya. Iya, iya. Ya makanya itu yang banyak terjadi ya. nanti Kedepannya juga pemimpin-pemimpin setingkat menteri itu nggak orang-orang yang nggak berkompeten malah. Betul, ya itu kan. Itu yang kita kan nggak berharap seperti itu sebenarnya. Walaupun gue juga nggak setuju bahwasanya kadangkala ya walaupun ya ini catatannya kan gini, partai politik kita ini kan masih dalam banyak orang yang tidak percaya sebenarnya. Anggap aja lah 100% mungkin hampir 90% orang nggak percaya sama partai politik. Karena apa yang kali kampanyekan dengan apa yang dilaksanakan tidak sesuai. Nah itu kan harus jadi perbaikan sebenarnya buat sistem internal partai terus sendiri. Walaupun kita tidak boleh juga kemudian menggugurkan partai politik, dianggap tidak berkompeten dan sebagainya. Menurut gue banyak juga sebenarnya orang-orang yang berkompeten, ya tapi kalau sistem partai politiknya dan sistem demokrasinya kita nggak rubah, kita nggak berikan semangatnya ke arah perubahan yang lebih baik, ya tentunya jadi akan bermasalah. Nah, gue sih catatan gue begini aja sebenarnya untuk yang presiden threshold ini, selain tadi yang apa namanya banyak dampak-dampak negatifnya tersebut, di samping itu kan kita sebenarnya berharap kita akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas gitu loh, pemimpin yang berkualitas. Nah itu kan dihasilkan sebenarnya dari proses yang juga berkualitas, pemilu yang berkualitas. Kalau sekarang pilihan kepada masyarakat hanya 2 orang atau itu saja, ya sudah, kita nggak akan punya harapan lebih dari untuk Indonesia untuk lebih baik lagi ke depannya. Menurut gue sih itu jadi catatan penting juga gitu loh. Nah, mungkin yang kalau tetap dipertahankan juga polarisasi menurut lu gimana Bang ke depannya? ya terjadi lagi pasti udah. Sekarang aja kan udah nggak bisa kita ini kan. Sekarang kan berharap dengan pandemi semuanya bersatu kan, presiden menyerukan dan sebagainya, nggak ada. Bahkan masih banyak yang tidak percaya kan terhadap masalah usulan dari presiden dan sebagainya atau ajakan dari orang-orang kan. Kan itu kan tanda bahwasanya memang polarisasi masih terjadi sampai sekarang ini gitu loh. Ketidakpercayaan itu besar. Nah, cuman catatan gue gitu, satu Pak. Gue yang ingin kan begini. Nah ini yang juga sering kali gue nggak setuju nih beberapa statement dari pemimpin partai politik. Jangan sampai ada oposisi di apa namanya di pemerintahan, di sistem negara demokrasi kita. Kita ini negara yang bersatu apa dan sebagainya, nggak bisa dong menurut gua. Jadi ini kadang-kala ini permasalahan nih. Jadi kadang kan kalau sudah pemilihan presiden, udah kepilih misalnya satu ini, rame-rame tuh gerombolan pindah gerbong tuh ke sana tuh untuk dukung. Ya itu kan motifnya beda-beda. Kalau gula itu kan semutnya banyak loh. Iya, Di gerbong itu dia. Itu berbondong-bondong tuh. Apa namanya mendukung apa yang tadinya itu udah melupakan tuh yang sebagainya, kita mesti bersatu ya adalah. Menurut gua nggak usah lah sampai sebegitulah. Kita butuh kok oposisi gitu loh. Kita butuh selain oposisi penyeimbang. Iya. Iya, untuk negara yang hebat itu juga oposisi yang kuat dan civil society juga yang kuat juga menurut gua. Betul. Jadi jangan kayak kemudian alergi dengan oposisi dan alergi dengan civil society yang non pemerintah kan. Betul. Ya sekarang kan buktinya banyak baper lah menurut gua. Kritik itu bagus ya Bang untuk membangun juga demokrasi kita di sistem hukum demokrasi kita. Tapi ya oposisi yang punya argumentasi yang kuat lah, yang punya alasan, yang jangan asal kritik, tapi kritiknya kritik benci ya. Iya, setuju. Jadi kan kita kritik kepada hal yang substantif lah, hal yang membangun gitu loh. Ya itu yang gue bilang, kadang-kala ya coba bukan kritik yang sopan, itu menurut gue juga nggak setuju gue lah. Nggak ada kritik kan mesti nggak sopan lah menurut gua gitu. Jangan ya, tapi jangan personal itu loh. Misalnya menuduh ya itu yang nggak boleh. Misalnya dalam apa lo kodok lo apa deh, jangan itu nggak bisa. Tapi kalau kritik yang keras menurut gua itu butuh banget gitu loh, karena itu kan penyeimbang juga. Nah itu problemnya tuh kalau kita seringkali tuh kayak begitu tuh, kita tuh pemimpin kita nggak tahan gitu loh untuk jadi oposisi, nggak tahan gitu loh. Lebih senangnya ya itu karena masih partai politik kita masih pemburu rente sih, itu problemnya. Jadi gue sih setuju tuh usulan, gue lupa apa Dr. Riza Ramli kayaknya mengusulkan
partai politik dibiayai oleh APBN, yaitu Betul. itu mesti Gua sangat setuju kalau yang itu, iya, harus ke situ ke arahnya gitu loh. Di Jerman kan kayak begitu tuh. Gitu, betul. Jadi nggak ada urusannya lagi tuh partai Nah, politik. Tapi mungkin ya, itu kan menjadi isu juga. Itu pernah kan partai politik akan dibiayai oleh APBN. Itu dulu pernah diusulkan dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi kan isunya menjadi ramai. Karena mungkin menurut gua juga, ini pendapat pribadi gua, mungkin isu itu menjadi ramai karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Gitu. Ya betul. Ya itu menurut gua sih perlu dibangun sebenarnya. Yes. Bertahap lah. Tapi memang membangun institusi partai politik ini juga memang nggak sederhana sih. Gue juga merasakan lah, ya, gitu. Keterlibatan di partai politik memang tidak sesimpel yang kita bayangkan. Memang kadangkala idealisme kita akan selalu berbenturan dengan realitas di lapangannya seperti apa. Apalagi ya itu tadi, karena partai politik butuh uang, butuh untuk pembiayaan, kegiatan dan sebagainya. Mau tidak mau dia akhirnya harus mengerahkan segala daya upayanya. Misalnya menteri-menteri mereka yang di situ ya harus memberikan sumbangan, sumbangan kepada partainya atau apa dan sebagainya. Nah itu yang terjadi praktek itu. Nah itu kan mesti kita hilangkan tuh. Ya dengan apa? Ya menurut gua satu dengan mulai dibiayai oleh APBN, karena menurut gua jumlahnya nggak begitu besar kok. Udah dihitung tuh cuman berapa, misalnya berapa T lah dari itu dan sebagainya. Dan partai politik akan bekerja lebih intensif menurut gua. Dia akan bangun edukasi politik lebih penting apa dan sebagainya. Itu jadi ya diharapkan nanti kan yang penting kan intinya diharapkan dari uang negara beberapa T yang dikeluarkan menghasilkan produk hukum yang baik. Ya betul. Ini kita kembali lagi Bang ke ini tadi, presidential threshold. Prancis pun Om Markom juga menangnya kan dari apa, sosial media, cuma 100.000. Ini dari sejarah ya, kalau kita bicara sejarah. Betul. Cuma 100.000 pengikut Facebooknya ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Dia bentuk partai politik, dia maju dan menang. Betul. Gitu. Ya itu kan yang kita harapkan sebenarnya. Karena orang kan selalu berasumsi orang yang berpolitik dan sebagainya akan menghabiskan uang bermiliar-miliar atau bahkan dan sebagainya. Dan itu tidak dibungkiri. Itu kan politik biaya tinggi, high cost banget gitu loh. Untuk perusahaan yang nggak usah jauh-jauh loh, perusahaan pasang apa namanya baliho aja udah segede-gede itu udah berapa orang udah kritik dia kan luar biasa gitu loh. Nah itu kan mesti dirubah. Kita nggak lagi dalam sistem seperti itu kan. Kita butuh pemimpin yang otentik ya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berintegritas, dan itu bisa dihasilkan dari kualitas demokrasi yang baik. Iya. Nah makanya betul sistemnya mesti kita rubah, nggak bisa. Makanya dengan misalnya tidak adanya pembatasan presiden threshold, itu akan sangat membantu sistem demokrasi kita menjadi lebih baik. Kita akan banyak kandidasi yang lebih baik menurut gua, dan itu kita harapkan gitu loh. Ya kan tadi contoh yang kecil kan artinya politik gak perlu juga dengan uang yang mahal, cukup dengan Facebook, dengan Instagram mungkin, dengan TikTok, dengan apa dan sebagainya, dengan YouTube kan? Ya zaman digital begini, bahkan zaman pandemi begini orang nggak boleh lagi begitu. Ini harus jadi catatan sebenarnya kan. Nah, itu yang menurut gue kita mesti merubah lah. Karena trennya ke depan, gue rasa juga akan berubah ke arah sana gitu loh. Nah, ini kalau sistem politiknya nggak mendukung ke arah perbaikan suatu bangsa, menurut gue ini akan bermasalah nantinya. Tertinggal ya? Tertinggal dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Iya, betul. Ya kan, itu yang bisa terjadi tuh, gitu loh. Ya, kan sekarang ya, perkembangan teknologi, perkembangan informasinya luar biasa dinamikanya gitu loh. Kan bahkan nanti kan pola-pola kampanye mungkin udah nggak dibutuhkan lagi tuh, pola-pola kampanye di lapangan dan sebagainya. Orang mungkin akan lebih melihat bukti nyata yang perlu dilakukan gitu loh. Orang akan lebih melihat bagaimana keterlibatannya dalam bukti konkret di masyarakat seperti apa. Kan itu akan dilihat, track record akan menjadi penting gitu loh. Dibandingkan orang yang cuman pasang baliho kesana kemari apa dan sebagainya, jelas gitu loh apa yang pernah dilakukan buat masyarakat. Saya rasa kita akan dorong masyarakat ke arah sana sebenarnya gitu loh. Nah ini juga penting juga, ini lagi menarik juga nih Bang, yang ini kan sebenarnya ada hubungannya juga dengan presidential threshold di 2024. Sekarang kan lagi kita nggak usah inilah, hampir beberapa partai udah pasang baliho kader mereka ya. Saya kalau jalan ke daerah-daerah, nggak Jakarta aja Bang, kalau kita jalan ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, baliho beberapa orang ya lo lagi yang dicalonkan. Jadi mencalonkan presiden itu yang penting populer. Iya, padahal kan kita butuhnya bukan hanya sekedar populer, tapi dia punya rekam jejak yang baik gitu loh. Dia punya kontribusi yang baik masyarakatnya. Nah ini kan
ini kita masih pola lama nih pemimpin elit kita gitu loh, pasang baliho apa dan sebagainya, Caranya ya. memperkenal. Iya, caranya masih cara tradisional menurut gua gitu dengan cara-cara seperti itu. Toh pada hakikatnya ada masyarakat yang marah kan sebenarnya. Gila lo kondisi lagi begini, lagi susah apa dan sebagainya, lo pasang baliho di mana-mana dan sebagainya. Menurut gua malah efeknya malah berdampak negatif buat para Betul. pemimpin-pemimpin partai tersebut gitu loh. Malah Padahal 2024 kita punya bonus demokrasi loh Bang. 2024, 2024 ke atas kan kita bonus demokrasi, bonus demokrasi kita apa namanya, pemilih-pemilih itu mayoritas milenial padahal. ya Cara-cara ini adalah cara-cara orang-orang yang maaf ngomong tanda kutip kelahiran 50-60 sebenarnya. iya, 40, ini kan 50-60 ya. itu kan nggak dilihat berarti kan. Apalagi sekarang pemimpin milenial kita, anak-anak muda kita, nggak usah jauh-jauh lah, anak gua lah sekarang ini udah tahu gitu loh. Kira-kira mana yang dia pengen pemimpin yang seperti apa yang dia lihat gitu loh, ya kan? Nah, ini nggak disadari nih sama pemimpin elit nih. Dia masih dengan cara-cara tradisional, masih dengan cara-cara lama gitu loh. Polanya gitu loh, dengan baliho, dengan ya mungkin spanduk atau apa dan sebagainya, yang padahal itu udah nggak inilah gitu loh, udah nggak masuk dalam logika anak-anak milenial sekarang ini gitu, udah nggak masuk dalam apakah itu akan dirasakan, itu nggak akan terasa gitu loh. Sama halnya dengan sekarang ini Pak Hari, menurut gue juga terjadi perubahan di gerakan mahasiswa misalnya, udah nggak perlu juga dengan demo-demo yang luar biasa, dia tapi dengan Mural. satu bentuk tulisan ataupun konten dan sebagainya, dan itu lebih kena masuk viral di mana-mana. Menjadi isu nasional. Jadi isu nasional gitu loh. Dan akhirnya presiden harus tanggapin kan orang harus lihat ke sana tuh sebenarnya kan. Yang penting kan tujuannya, goalnya sih kan. Nah itu nggak dilihat tuh sama banyak para pemimpin kita, masih pikir cara lama tuh dengan cara mengenalkan dirinya seperti itu gitu loh. Oke, Bang, kembali lagi ke presidensial threshold yang 20% tadi ya, Bang. Ambang batas pemilihan presiden 20%. Itu kan di 2024 kan persyaratannya harus 20% suara parlemen atau 25% Ya. Suara nasional. Suara nasional ya. Ya. Terdiri dari satu partai politik atau gabungan partai politik. Nah, tapi Ya. yang gimana pendapat lo pemilihan 2024 tapi menggunakan suara legislatif di 2019? Nah itu yang kemarin kan sebenarnya problem. Iya kan, harusnya kan orang udah nggak boleh, itu udah Iya. salah menurut logikanya, udah salah lah. Itu nggak bisa lah. Itu sebenarnya kan ya itu kan yang kasihan partai-partai baru yang Partai baru ya? kan. Iya. Nggak Ada punya hak PSI, suara dia. ada PSI partai. Coba kemarin kalau PSI menang misalnya gitu loh. Dia PSI menang tapi dia nggak bisa menentukan presiden, ya kan konyol gitu loh. Ya kan, Atau gini juga Bang, mungkin partai X lah, kita ngomong di 2019 dia suaranya banyak. Begitu 2014 dia mencalonkan presiden tapi di legislatifnya jeblok. Kan bisa juga jeblok, bisa juga nggak mendapat suara Bang. ya itu kan yang tadi yang gue sampaikan. Itu kan sebenarnya salah lah menurut gue. Logikanya nggak masuk lah gitu loh. Masa kalau istilahnya Rocky Gerung itu kan pakai tiket bekas lo masuk ke buat pertandingan, itu udah nggak benar gitu loh. Masa tiket yang lama 2019 iya, champion untuk 2015 tiket, iya kan kacau tuh. Menurut tiket 2014 dipakai untuk tiket 2019, kan itu udah salah menurut gua. Tapi ya sayangnya Mahkamah Konstitusi juga meluruskan gitu loh. Bukannya dia kan sebagai the guardian of Demokrasi. konstitusi kita, harusnya menjaga kan. Jangan sampai itu malah dia melanggar juga, membolehkan gitu loh. Kan menurut gue ya sayang sih sebenarnya gitu. Tapi udah terjadi ya sudah, kan memang ini nggak boleh terulang lagi menurut gue dengan cara-cara seperti itu. Karena sekali lagi gue sepakat bahwasanya memang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 tidak ada pembatasan calon presiden gitu loh. Tidak ada pembatasan suara ambang batas presiden threshold gitu loh. Nah itu yang harusnya menjadi catatan buat kita semua, dan harus menjadi pegangan kita semua di dalam konstitusi kita, terutama pasal 6 itu tidak ada gitu loh. Nah, kedepannya gimana nih Bang untuk memperbaiki kalau sebenarnya kan jalur hukumnya secara konstitusi adalah pengajuan uji material ya terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sebenarnya ini bukan barang baru juga. Udah kalau gue baca itu udah ada 8 atau 10 yang mengajukan mengenai presidensial threshold. Semuanya ditolak, Bang. Betul. Bahkan yang mengajukannya bukan orang kaleng-kaleng juga, Bang. Betul. Orang-orang pro demokrasi yang
banyak lah pokoknya semuanya ditolak. Iya, Ini iya. memang sangat disayangkan ya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusi Undang-Undang Dasar kita menolak itu. Nah, Ya. kedepannya gimana nih Bang? Menurut lo apakah tetap kalau uji material tetap ini masih banyak yang mau jalan juga kan? Ya, Apakah tetap presidensial threshold itu tetap dipertahankan atau presidensial threshold-nya yang dikurangin dari 20 ya kayak SBY lah. SBY itu kan di 2004 presidensial threshold-nya cuma 10% Bang untuk menjadi calon Ya. presiden. Ya, Dia betul, bersama betul. dengan Partai Bulan Bintang menjadi 10, berapa gitu. Bisa lolos Ya, kan? betul, Nah, betul. kedepannya gimana nih Bang menurut lo? Apakah tetap dikurangin presidensial threshold-nya atau dihilangkan sama sekali atau disamain kayak parlemen threshold yang cuma 2,5% ya kalau nggak salah ya? Gini, kalau gue usul ke depannya ya, kalau gue lebih setuju sebenarnya nggak ada ambang batas lah presiden, jadi loh presiden threshold ya. Jadi kita akan banyak kandidasi, kita akan banyak kandidat, kita akan banyak pilihan buat masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Jadi masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin yang berkualitas, yang memang punya integritas yang baik, yang bisa memimpin Indonesia. Tapi kalau suruh untuk kira-kira jalan tengahnya seperti apa, ya Kan ini mungkin deal-deal usulan politik juga ujung-ujungnya Bang. betul. Kalau mungkin begini, yang perlu kemudian sekarang ini kan memang ujungnya sekarang karena sudah terjadi, ujungnya harus ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau gue lihat permohonan terakhir dari Dr. Riza Ramli dengan pengacaranya Refli Harun itu tidak diterima, jadi belum masuk dalam pokok permasalahan, walaupun ada 4 hakim yang dissenting opinion terhadap perkara tersebut. Nah, di sini gue berharap mungkin partai-partai politik yang oposisi, misalnya PKS, Demokrat, gitu loh, bisa ngajukan tuh menurut gue, mungkin legal standingnya akan jauh lebih kuat, gitu loh. Tentunya dengan nanti berbagai argumen, karena menurut gue MK juga kan dia dinamis ya, perkembangannya juga dinamis, dan selalu ada perubahan-perubahan juga. MK seringkali juga melakukan itu, gitu loh, dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Ya mungkin itu bisa jadi pilihan juga untuk kemudian mencoba mereview presiden threshold. Nah, kalau pilihannya untuk lebih fairnya, kalau menurut gua ya sudah seleksi secara parlemen threshold aja. Jadi partai-partai politik yang dia sudah dapat kursi di DPR, dia berhak mencalonkan Calonkan. calon presidennya. Karena kan hakikatnya di partai politik sebenarnya pemimpin-pemimpin partai itulah calon-calon pemimpin bangsa sebenarnya. Bangsa, betul. Gitu loh. Iya, jadi Yes, sebenarnya betul. secara itu relevan tuh, jadi masuk gitu loh. Jadi ya kalau sekarang misalnya ada 10 partai ya sudah 10 itu 10 kita punya partai. kandidat ya. Terserah, atau kalau nanti mereka mau koalisi pun akan mungkin ada 5 atau 6, 7. Menurut gua menarik, dan itu akan sangat menarik sekali menurut gua, dan kita akan menjauhkan juga dari proses polarisasi yang terjadi kali ini, kemudian juga Proses proses dagang sapi tadi Bang ya. dagang sapi, pembelian perahu partai gitu loh. Dan kita juga menghilangkan oligarki politik gitu loh. Yes. Dan juga dinasti kekuasaan kalau itu yang terjadi kan. Nah, itu kan menurut gue proses demokrasinya akan luar biasa. Nah, ini akan mempercepat perkembangan demokrasi kita akan jauh lebih baik menurut gue sih itu gitu loh. Yang gue simpulin tadi dari pendapat lo mungkin ya presidensial threshold tetap dihilangkan. Kalau masyarakat umum pengennya semuanya dihilangin Bang. Iya. Yes, tapi kalau partai politik lo tanya begitu, dia punya kepentingan politik. Kepentingan politik nggak Pasti bisa. akan ada Apalagi deal-deal. Mungkin partai-partai deal-deal besar jalan nggak tengahnya mungkin. tadi Bang. Ya. Deal-deal jalan tengahnya ya ambang batasnya dikurangin lah. Atau ya Ya, menurut lo tadi paling gitu. siapa Paling yang punya kalau suara mau, di parlemen, dia ya, punya hak untuk mengajukan. ya itu paling kan kalau mau ya itu tadi usulan dari dulu SBY 10%. Yes. Bahkan Nasdem usul kemarin 15%. PKS usul 10% kalau nggak salah. Kemudian ya itunya ya untuk ininya ya itu mungkin fairnya ya. Tapi kan partai-partai besar seperti PDIP, Golkar mungkin nggak mau gitu loh. Oh iya. Karena dia sudah pengen melanggengkan kekuasaan, betul. Gitu loh, dengan alasan nanti juga yang repotnya ini alasan pembiayaan Pak Hari. Yes. Ya kan? Kalau cuma dua kandidat kan lebih murah ongkosnya gitu loh. Padahal ini kan, juga menurut lo gimana nih, kan ada anggapan sebagai sebagian elit politik lah dengan adanya parliamentary threshold juga akan mengurangi biaya pemilihan presiden dan wakil presidennya dapat cukup 1 kali, nggak harus 2 kali kan 50% plus 1 tuh. Nah menurut lo gimana tuh Bang? ya itu tadi gue bilang. Memang biaya pemilu tuh nggak murah ya. Selama pemilu Betul. juga ekonomi juga banyak, kita nggak usah munafik lah, ekonomi orang para ekonom juga wait and see menunggu dan melihat dulu kan.
Iya, iya, iya. Ekonomi juga nggak berjalan Bang dengan baik. Iya, ya gini, Kak, itu kan menurut gua terlalu simple ya, berpikirnya terlalu simple lah gitu loh. Kan kita ini berbicaranya untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kita butuh pemimpin yang juga berkualitas yang jauh lebih baik. Padahal sebenarnya ongkos politik, high cost politik akan jauh lebih murah kalau kandidatnya banyak menurut gua. Nah, Gitu loh. Iya. Karena pilihannya banyak dan juga tidak tersegmen dengan hanya dua orang misalnya dan sebagainya, kemudian malah malah menurut gua malah menghabiskan biaya yang juga nggak sedikit. Malah kalau 7 dan sebagainya menurut gua nggak ada masalah. 5 atau minimal 5 misalnya gitu loh. Itu yes. juga dan kita juga pernah lakukan itu sebenarnya. Dulu kan kita ingat ada SBY, ada Megawati, Amin ada Amin Rais, Rais, Wiranto, ada Wiranto, ya kan? Ya itu kan banyak pilihan tuh. Walaupun ya artinya kita dari situ kan kita belajar sebenarnya gitu loh. Kan itu juga ongkosnya menurut gua juga nggak semahal yang dua sekarang ini, malah terjadi kejadiannya dampaknya sampai sekarang ini kita Dampaknya rasakan. justru banyak terjadi setelah pemilihan presidennya kan. Iya, dan ongkosnya jadi lebih mahal Lebih kan? mahal nih ya. Iya, ongkos untuk menyatukan ini lebih mahal banget gitu. dan Iya, butuh waktu juga Bang, nggak cukup 5 butuh tahun. waktu nggak sederhana. Karena sekarang kan kampanye menurut gua udah nggak penting, kampanye di lapangan, kampanye Yes. secara apa dan sebagainya enggak gitu loh. Digital Orang paling penting. digital Iya, pun biaya murah, teknologi yes. menghadirkan kita untuk apa namanya bisa lebih efisien, lebih efektif untuk bisa berkomunikasi apa dan sebagainya dan banyak hal dan itu kan yang Jauh lebih sebenarnya kita terbuka juga harapkan. mungkin menurut gua Bang. Iya, lebih akuntabel, lebih Iya, transparan dan bisa terlihat gitu loh. Sehingga tidak ada yang kucing dalam karung gitu loh. Kita yes. cari-cari pemilih ya itu. Itu yang kita harapkan. Nah, kalau kejadiannya kita ngulang lagi dengan pola-pola yang sama ya sudah gitu loh. Kita nggak akan pernah maju secara demokrasi ya. Ya, Makanya gue bilang akan mimpinnya tinggal. lo lagi terus. Kalau enggak Iya, ya Kelompok mereka aja kan. dan jangan lupa dinasti partai politik akhirnya. Nggak kita ya partai-partai politik kita menurut gue belum lihat ya yang artinya secara rekrutmen politiknya baik ya, secara rekrutmen mungkin ada lah, mungkin kayak Golkar it's okay beberapa dan sebagainya, tapi pengkaderannya Golkar ya. kan tapi kan Golkar ya kita tahu lah gitu bagaimana di ininya lah. Tapi kalau yang lain-lain menurut gua lebih pada dinasti gitu loh, kekuasaan dinasti, dan itu yang menurut gua kan kita harus tinggalkan tuh proses seperti itu, bukannya dilanggengkan gitu loh, ya kan? Itu kan mesti dikoreksi tuh, karena kalau enggak ya gitu prosesnya terlalu terlalu apa namanya partai politik dibuat seperti partai keluarga. Ini kan problem nih. Kalau udah ibunya nanti anaknya atau Ya, bapaknya mesti anaknya, mantunya kalau enggak ya mantunya, kalau enggak ponakan besannya. aja ya. Gitu. Ya Karena setidaknya setiap warga negara ya jangan lo lagi setiap warga Ya. negara itu punya hak yang sama lah untuk ya, betul. maju sebagai pemimpin di Betul. negara ini kan. Betul. Nah, oke Bang, sebelum ditutup kesimpulannya apa nih Bang ke depannya tentang presidensial threshold? Kesimpulannya pertama, gue setuju presiden threshold tidak ada, nggak usah ada ya. Kalau perlu 0%. Tapi kalaupun ada, menurut gue dibatasi. Ya tadi usul gue mungkin dengan bentuk parlemen threshold aja. Jadi partai-partai yang memang lolos dan punya satu kursi minimal di DPR, ya sudah silakan dia bisa mencalonkan. Atau kalau mau ambil jalan tengah lagi ya mungkin bisa 5-10% lah, paling maksimal 10% lah. Artinya biar kita banyak pilihan-pilihan lah untuk menentukan pemimpin kita ke depan. Sehingga itu akan mengurangi tadi biaya apa namanya masalah pembelian politik dagang sapi, kandidasi buying ya, kemudian juga kita menghilangkan praktek oligarki politik dan juga menghilangkan polarisasi gitu loh. Itu yang paling penting juga. Jadi itu akan kita berkompetisi secara transparan, secara sehat, secara demokrasi, secara fair gitu loh, dan itu akan sangat menarik menurut gua. Itu akan makin meningkatkan apa namanya sistem demokrasi kita ke depannya. Iya. Gua rasa itu. Nah, yang kedua menurut gua ya mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa lebih progresif untuk melihat usulan pemikirannya betul. Hakim-hakim konstitusinya kita berharap ya walaupun sekarang kan harapannya sudah agak luntur ya sebenarnya terhadap kan sebenarnya hakim konstitusi kalau menurut gua kan harusnya ya pemikirannya setengah dewa lah, dia lebih dari negarawan Pak Hari, nggak bisa negarawan. Iya, negarawan. Iya, dia harus kepentingan masyarakat, kepentingan negara. Jangan mikirin apa namanya negara dalam keadaan 1-5 tahun dari sekarang 5 tahun, tapi mikirnya bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 1 abad ke depan kan. Dia udah nggak memikirkan dirinya Pak Hari, udah selesai. Di hakim-hakim konstitusi di negara-negara
maju itu usianya memang udah relatif tua-tua dan memang udah bukan tua dalam arti ininya ya, emang usianya tua tapi juga pemikirannya juga luar biasa, progresif. Nah itu yang gue harapkan gitu loh. Nah kalau sekarang kan repotnya ya kayak kemarin lah, kita berharap undang-undang KPK, undang-undang Ombudsman ditolak juga dan sebagainya. Padahal kan itu banyak kritik-kritik yang luar biasa sebenarnya dalam rangka membangun. Ya kita berharapnya itu, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi kembali ke asalnya sebagai guardian of konstitusi, penjaga konstitusi kita, dan dia bisa melihat lebih luas, tidak sempit ya, seperti yang selama ini mungkin terjadi. Mungkin itu sih harapan gua. Ya, oke. Bulannya. Thank you banget Bang udah jadi ini narsum di channel gua. Oke, sip. Thank you Thank you Bang ya. Ya. Yuk. See you.